Saudara-saudari semua, salam. Minggu ini saya datang bersama kembali bersama saudara untuk membawa renungan pagi. Karena minggu kemarin harus menulis buku kaum laki-laki pulanglah. Itu episode bagian yang kedua. Sangat kangen akan kalian semua. Terima kasih bagi setiap gereja yang terus untuk menyalakan lampu Tuhan. Tuhan ada di sini, kita bersyukur sekali. Ada Tuhan, kita tidak perlu takut. Hari ini kita melihat Roma pasal 5. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Saya tidak tahu kenapa cepat membahas kitab Roma. Sepertinya tahun kemarin baru saja membahas. Sepertinya ada rencana Tuhan di sini. Hari ini kita melihat pasal yang kelima. Hasil dari dibenarkan oleh karena iman. Pada waktu yang lalu kita membaca pasal ini, saya memberikan tema ini. Di sini di dalam Gespolitik diterjemahkan bukan hanya demikian, dan lagi pula di bawahnya tetapi jika demikian, ini menyatakan kebenaran Tuhan. Tuhan sangat murka akan dosa manusia, tetapi Tuhan itu setia karena di dalamnya ada kasih karunia. Dan di pasal ini menerangkan banyak sekali akan kasih karunia-Nya. Dengan iman kita menerima kasih karunia Tuhan yang diberikan segala anugerahnya. Tanpa kasih karunia kita pasti akan mati. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya yang setianya menyelamatkan kita. Dan bagaimana kita menerima iman ini, di depannya menerangkan tentang murkanya Tuhan. Tetapi di sini murka Tuhan ditambahkan kepada orang yang benar atau orang benar. Karena kematian Kristus menunjukkan akan kebenaran Tuhan. Orang Yahudi mengira dia memahami, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengerti. Di sebelumnya menerangkan tentang imannya Abraham. Abraham dibenarkan karena imannya. Dia berbicara kepada semua orang Yahuda. Sesungguhnya Abraham juga dibenarkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan sendiri. Jadi, untuk menghindar dari murka Tuhan. Dan Abraham juga dibenarkan oleh karena imam, apalagi kita. Jadi sampai di pasal kelima, seluruh pasal ini mencatat kesimpulan dari pasal sebelumnya. Kita dibenarkan. Bagi kita sendiri atau bagi orang banyak itu ada buahnya. Pada saat kita yakin kita menerima kasih karunia Tuhan, maka kita dibenarkan. Dibenarkan sesungguhnya apa itu? Di sini kita dikatakan dibenarkan, apa kegunaannya, apa faedahnya, apa yang dimaksud dengan dibenarkan.
Jadi di pasal ini kesimpulannya harus diterangkan. Jadi di sini dibagikan dua sub bagian ayat 1 sampai dengan 11, itu sub pertama, dan 12 sampai 21 sub kedua. Iman membawa hidup. Dalam kesengsaraan dengan membawakan pengharapan. Jadi dibagi kita di masa kita sekarang memberikan tema ini, bagi kita perorangan, bagi kita hidup kita sendiri, iman kita terhadap Yesus Kristus membawa kehidupan. Kehidupan yang bagaimana dalam bermegah dalam kesengsaraan. Bagi kita perorangan, kebenaran ada 5 buah faedah. Kita dibenarkan oleh karena iman, karena keadaan ada 5 macam, dan ada 5 berkat di dalam kita. Ayat 1 sampai dengan 11. Kita dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera oleh Allah oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kita lewat Yesus Kristus, kita percaya akan Dia, menerima segala kasih karunia-Nya lewat Dia. Kita damai dengan Tuhan. Kita berdamai dengan Tuhan. Kita berkenan bagi Tuhan, bukan dalam murka Tuhan. Pada saat orang berdosa, dikatakan sebelumnya orang berdosa menimbulkan murka Tuhan. Di sini dikatakan kita berdamai dengan Tuhan. Bukan hanya demikian, lewat Yesus Kristus, oleh karena Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman pada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini apa itu? Di dalam kasih karunia kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya kita berdamai dengan Dia, tetapi juga oleh karena Yesus Kristus, kita bisa bermegah akan kemuliaan Allah. Sekarang kita dalam kasih karunia ini. Kasih karunia ini adalah perdamaian dengan Tuhan. Bukan hanya perdamaian dengan Tuhan, tetapi bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah ada pada kita. Jadi artinya kita di hadapan bukan orang yang bersalah. Kita berdosa atau seharusnya kita mati. Kita duduk di situ menunggu jatuh hukuman. Seharusnya demikian. Tetapi karena kasih karena Tuhan memberikan putranya untuk menyelamatkan kita, kita percaya akan Dia. Jadi kita lewat Yesus Kristus, bukan karena kita. Dan ada Yesus ada di situ, di sini. Lewat apa yang Yesus kerjakan,
saat ketaatan Yesus Kristus, Yesus lewat Yesus Kristus sebagai putra Allah, yang apa yang ia lakukan, jadi sehingga kita ada hubungan dengan Tuhan dan berdamai dengan Tuhan. Tuhan berkenan pada kita, bukan hanya berkenan kita tidak menghukum, itu sudah lebih daripada baik. Kita selain itu kita masih punya satu pengharapan. Ini adalah kasih karunia dari pokoknya, berdiri dalam kasih karunia, bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah telah diberikan pada kita. Jadi kita lepas daripada sebagai orang yang bersalah, dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah dengan bersukacita, bukan dengan keraguan-raguan. Tidak tahu harus bagaimana. Di sini sangat berpengharapan. Kalau kita sebagai anak, orang tua kita bisa memukul kita pada saat kita berbuat salah. Saya ingat waktu masih kecil di sekitar sekolah kelas SD kelas 6, setiap hari aku dipukul oleh ibuku karena setiap hari berbuat salah. Walaupun aku tidak berbuat salah, kakak saya berbuat salah, aku pun dipukul oleh ibu. Karena ibu saya tidak mau merasa pilih hati terhadap saya. Jadi kalau memukul kakak saya juga pun dipukul. Satu orang yang bersalah, semua orang juga terlibat di dalamnya. Tidak boleh hanya memukul kakak saya, juga harus memukul saya. Saya mengingat ini, saya juga sedikit tidak adil rasanya. Saya berbuat salah, kenapa kakak saya tidak dipukul, tetapi kakak berbuat salah, dua-duanya dipukul. Tetapi tidak apa-apa, sebab saya tahu ibu saya sayang akan saya. Pada saat saya naik di kelas SMP menengah, ibu saya tidak lagi memukul saya karena mama berkata saya sudah besar, karena masa kecil saya nakal. Jadi sebelum di bawah kelas 6, setiap hari di tubuh saya ada bekas-bekas pukulan setiap hari. Tidak ada satu garis bekas itu. Selain itu masih juga karena bekas luka, jatuh, terbentur. Jadi pada keluar berantem sama orang. Waktu saya kecil, saya sangat suka main karate. Semua juga tahu. Jadi belajar karate juga harus dipertunjukkan seperti main kungfu. Ada satu hari saya memang satu tokoh dari kungfu di Lebanon. Saya lewat menuruti yang di gambarnya itu, saya belajar kungfu.
Kemudian saya juga untuk berantem sama sekolah, teman sekolah. Apalagi kalau ada lihat teman saya yang menindas teman yang lain, saya akan membantu turun tangan. Saya juga tidak takut sama dia karena saya ada belajar kungfu. Setiap pagi saya hahaha lewat dia. Setiap tinju kena matanya langsung bareng. Sampai di rumah mata saya bareng bengkak seperti orang yang di penjara. Ibu saya melihat saya dipukul, berantem memang tidak bersalah. Jadi pada saat ketemu ibu saya sebagai orang bersalah, bagaimana ya pakai celana, pakai seragam sekolah, ibu saya ngambil rotan dan pukul saya. Jadi saya pakai baju yang banyak biar sakitnya sedikit, nggak gitu sakit. Sudah ngambil hati, udah cadangan kalau harus dipukul. Di sini kita kembali pada Tuhan. Tuhan tidak menghukum kita, tetapi kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya. Jadi ada nasi untuk dimakan pulang di rumah, ada makanan, jadi tidak usah pulang di rumah tidak ada makanan. Dulu di rumah saya masih menyembah berhala. Kalau berbuat salah saya harus sujud di hadapan berhala itu dan berlutut di situ lama sekali sambil bersujud sambil dipukul. Tetapi bersyukur pada Tuhan. Ini saya mengatakan itu adalah masa lalu saya di dunia ini. Di dalam dunia, kalau di dalam kekekalan Tuhan kita berada dalam neraka, satu penderitaan sekali. Tetapi di sini kita bisa bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah bisa ditunjukkan pada kita. Di ayat ketiga dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita bukan hanya dalam kesengsaraan, kita harus bermegah karena kita percaya Tuhan Yesus kita dapatkan kehidupan, dan kehidupan ini membawakan perdamaian dan membawa pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Dan bahkan dalam kesengsaraan kita pun bisa bermegah. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan karena pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di dalam kita ada Roh Kudus, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi dalam kita menghadapi kesengsaraan seperti Paulus pada saat ini menghadapi kesengsaraan, pada saat dia menulis kitab surat ini kepada gereja di Roma, dia memberitahukan bahwa bagi gereja Roma bahwa dia akan ke sana dan mengenalkan diri. Dan pada saat ini Paulus dalam kesengsaraan di tempat Efesus, dia di situ mendapatkan banyak sekali penindasan, dia penganiayaan, dia dipukul, dia meninggalkan Efesus sampai ke di Korintus,
Sampai di Korintus dia menulis surat ini. Sesungguhnya dia dalam penganiayaan, dalam pelarian. Dalam pelayanannya sudah mencapai 20 tahunan. Dia dalam kesusahan, bersamaan juga pada masa itu orang yang percaya pada Kristus atau orang Kristen juga dalam kesengsaraan. Kalau mereka tidak percaya Tuhan Yesus, mereka tidak usah dalam kesengsaraan, karena sejak percaya Tuhan Yesus mereka menghadapi penganiayaan dari orang Yahudi. Juga ditambah lagi penindasan dari kepercayaan. Mereka sangat miskin dan harus membawa pengorbanan yang sangat besar sekali. Mungkin mereka pun harus mati, harus kehilangan keluarga. Tetapi dia berkata, kita ada Tuhan, ada Yesus Kristus. Kita percaya Yesus Kristus. Bukan hanya kita mendapatkan hidup yang kekal, bahkan kita dapatkan damai sejahtera dalam Allah, dan kita bisa bermegah akan pengharapan dalam menerima kemuliaan Allah, dan dalam arti di dalam Tuhan ada bagian. Walaupun sekarang dalam kesengsaraan, tetapi kita bisa bermegah. Karena dalam kesengsaraan, Roh Kudus akan bisa membantu kita, akan mencurahkan kasih Allah kepada kita. Jadi di dalam kesengsaraan kita harus tetap bermegah, karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ke dalam kesengsaraan hidup semakin dewasa, semakin menyerupai Yesus. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena pengharapan kita pasti akan digenapi. Dia melihat dalam kesengsaraan makin membuatkan kehidupan seseorang semakin menyerupai Yesus. Dia semakin serius karena Roh Kudus yang telah dicurahkan di hati oleh Roh Kudus. Kasih ini karena ada karya Roh Kudus yang ada di dalam hatinya. Pada saat dia dalam sengsara, ada kalanya juga lemah. Seperti di ayat ke-6 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, pada saat kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Paulus berkata bahwa kita ada kasih Kristus selamanya karena telah ditunjukkan kepada kita, walaupun kita sekarang dalam kesengsaraan, kita mengalami akan penderitaan, tetapi kasih karunia Tuhan, saya percaya Tuhan akan melepaskan saya dari kematian dan dari dosa. Walaupun saya sekarang sengsara karena demi Kristus, tetapi dalam Kristus saya ada kebangkitan. Saya melewati segala kesengsaraan ini, saya semakin menyerupai Kristus. Bahkan tahu bahwa Kristus telah bangkit, Dia mengasihi aku dan menjagaku. Walaupun dalam kesengsaraan, aku tetap bermegah.
dan juga menghibur pada masa itu gereja jemaat di gereja masa itu. Sama mereka juga karena percaya Yesus mereka harus berkorban yang sangat besar. Tetapi Paulus memberitahukan kepada mereka ada pengharapan. Kita bisa bermegah melewati segala kesengsaraan ini. 他也勉励当时罗马教会的弟兄姊妹。佢哋亦都同樣嘅信咗耶穌嘅話，佢哋都要付好大嘅代價。他們同樣信了耶穌以後，都要付很大的代價。 Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sekarang hidup kita dibenarkan menyelamatkan kita dari murka Allah. Sebab jika kalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita diselamatkan dari murka Allah. Kita didamaikan dengan Allah oleh karena kematian anaknya. Bukan hanya dalam kesengsaraan kita bisa bermegah, dan juga dia tahu di dalam kesengsaraan aku juga diselamatkan dari murka Allah. Aku dapatkan hidup. Aku diselamatkan. Tuhan menjagaku. Di ayat ke-11 dikatakan, bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Kita bermegah oleh Yesus Kristus. Bahkan dengan arti Tuhan adalah segala sesuatunya, bermegah di dalamnya. Dengan bersukacita bergembira memberitahukan akan Allah kepada orang tahu. Maka di sini dikatakan bermegahlah dalam Allah. Pada saat kita dibenarkan oleh imam, dibenarkan karena iman, kita bisa bermegah. Di sini di banyak sekali ayat menerangkan tentang bermegah. Dalam kesengsaraan bermegah. Di dalam kasih karunia ini kita juga bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Di ayat 11 dikatakan, bukan saja itu saja, malah kita bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Kita mendapatkan keselamatan, kita ada perdamaian dengan Tuhan, maka hatiku bermegah. Walau keadaan apapun, kesengsaraan, aku juga bermegah. Hari-hari biasa, walaupun tidak ada kesengsaraan, aku tetap bermegah dalam Tuhan. Yaitu dalam hidup kita. Oleh karena ada Yesus Kristus, kita percaya akan Dia. Dari seluruh hidup kita pun berubah. Pada masa itu orang Kristen dalam kesengsaraan, tetapi Paulus memberitahukan kepada kita bermegah. Dalam bermegah, kesengsaraan kita bermegah. Jadi saya terpikir akan keadaan kita hari ini. Saya memberi tema ini, kita dibenarkan karena iman, yaitu hidup yang bermegah dalam keadaan apapun. Sekarang keadaan virus sangatlah menegangkan.
我就想到我们今天的主题， Omicron, 我就给了这个标题。 nama mutan dari virus 阴性称命的 yang 生命 baru 是个欢欢喜喜的生命， telah muncul. 无论怎么样的处境， Di Hong Kong juga sudah ada 3 case, 现在疫情也很紧张， tetapi telah diberhentikan oleh pemerintah agar tidak masuk dalam masyarakat. 这个新的新冠病毒 Tidak 的 tahu 变种 bagaimana datangnya virus ini, dan para ahli juga menduga 有3个个案， mungkin akan cepat menjalar karena perubahan dari 政 DNA. 府说已经堵截了，不会再 Dari 进入到社区。 sekarang karena ada kekebalan imunisasi, 白这个病毒是怎么来的？ ada kemungkinan kita bisa mengatasi. Virus tidak bisa mengendalikan dia. Jadi, kalau harus mengendalikan dia perlu berapa bulan lagi, dan harus punya 它对付的， vaksin yang baru untuk mengalahkan dia. 这疫苗 Jadi seluruh dunia sangat 是 menegangkan. 不能控制的。 Di banyak tempat tidak memberikan orang dari Afrika Selatan masuk. 如果真的要控制到， Tetapi hari ini Tuhan juga memberitahukan kepada kita, walau keadaan apapun di dalam kesengsaraan ini, kita bisa untuk bermegah. Kita 大家都不让 berdamai dengan Tuhan, kita diselamatkan dari murka Allah, kita bisa bermegah dalam Allah, kita ada pengharapan, kita berdiri di dalam kasih karunia Tuhan, bukan seperti dalam orang yang berdosa. Kita dikasihi, kita punya pengharapan, bahkan kita percaya akan penjagaan Tuhan. Jadi kita di masa kita sekarang, kita harus banyak mohon Tuhan untuk membantu kita menerima kasih karunia ini. 我们不是站在罪人的地位， Ini untuk kita perorangan di ayat 12 sampai dengan 21. Ini bagi orang banyak. 是可以很有盼望，并且相信神的保守。 Bagi orang banyak. Iman membawa kasih karunia lebih besar daripada dosa, bahkan menang dari dosa. 这是对 Kasih karunia lebih banyak 就是对 karena maut membawakan mati, tetapi kasih karunia 对众人来讲，信 mem- 心带下的恩典， hasilnya lebih melimpah 或者是说 akan kasih karunia menang atas segala dosa. Ini bukan hanya kita per orang, tetapi ini juga untuk orang banyak, seperti dikatakan sesungguh demikian di 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian juga maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berdosa. Karena Adam telah berdosa, maka kita setiap orang juga berdosa. Seperti kakak saya berbuat salah, maka saya pun harus dipukul. 死又是从罪来的，于是死就 Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia ini, tetapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. 亚当 Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai pada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambar dia yang akan datang. Jadi Adam berbuat dosa, jadi kita setiap orang berada dalam kuasa dosa. Ini ditambahkan, ada satu utama yang adalah gambaran dia yang akan datang. Adam adalah satu gambaran, karena dosanya membawa banyak orang mati. Itu satu gambaran.
家都在那罪的。 但係呢度又補充一句喎， Ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ini mengatakan jauh lebih besar kasih karunia daripada maut, daripada dosa. Kasih karunia adalah hadiah dari Tuhan. Hadiah Tuhan yang berkat yang diberikan kepada kita lebih besar daripada pelanggaran kita. Karena dikatakan karena satu orang berdosa, semua orang jatuh dalam dosa. 神俾我哋嘅禮物，俾我哋嘅祝福咧，係大過過犯。 Dan karena kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas pelanggaran itu mengakibat penghukuman, dan anugerah karunia atas banyak pelanggaran mengakibatkan kebenaran. Jauh lebih besar kasih karunia Allah akan kasih karunia yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karena satu orang yang Yesus Kristus, kasih karunia yang dilimpahkan kepada banyak orang dengan berlipat ganda diberikan kepada banyak orang. Karena Adam berdosa, satu orang berdosa telah menjalar bagi banyak orang. Tetapi di sini karena satu orang, Yesus Kristus, anak putra Allah, atau karena kematiannya, kita setiap orang lebih lagi banyak menerima akan kasih karunia Allah, bahkan berlimpah atas semua orang karena satu orang, Yesus Kristus. Di sini dijelaskan, sebab jika oleh satu dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi penghakiman dikarenakan satu orang berdosa berkuasa atas maut, tetapi satu orang benar menerima kelimpahan karunia dan anugerah kebenaran. Karena Yesus telah mengembalikan segala sesuatunya, sehingga segala dosa orang dihapuskan. Dikatakan juga, sebab jika oleh satu orang telah berkuasa maut oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karena Adam berdosa telah membuat orang berbuat dosa, karena satu orang yang benar, yaitu Yesus Kristus, kita mendapatkan kasih karunia yang berkuasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Berulang kali dikatakan ada perkara ini, pasti ada semuanya ini, bahkan di dalam ini lebih besar daripada di bagian yang lain. Kita dibenarkan karena iman.
dapatkan hidup. 众人也就被称 佢 义 不斷嘅講啊，既然有呢樣嘢， Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan 就一定有呢 satu 樣嘢。 就一定 orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. 係稱義得生 Tetapi 命。 hukum Taurat ditambah supaya pelanggaran menjadi makin banyak. Di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. 照样因一人的顺从，众人也 Karena Yesus Kristus untuk menghapuskan segala dosa ini agar kita mendapatkan hidup. Ini adalah kasih setia Tuhan. 只是罪在哪里？ 顯多 Jadi kita harus percaya 顯更 di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan hidup. Baik perorangan, 嚟到咧， 因为耶稣 kita mendapatkan hidup yang dibenarkan karena iman. 就是要除去这 Kita bermegah dalam Tuhan, 得生命。 dan bagi banyak orang, 这是神的心 bagi semua orang, lewat Yesus Kristus kita mendapatkan hidup, kita dibenarkan karena iman. 無論個人， 无论是个 我 人， 哋會得到 Karunia 真義嘅生命， 我们可以得到真 與 理 神 的生 相 活， 和。 menang atas segala dosa. 欢欢喜喜 眾人， 啊！众人 我整個嘅群體，所有嘅人 Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 惡嚟誇勝， Bagi setiap yang percaya bagi 就如 Tuhan 罪作王， akan diselamatkan dari murka Tuhan. Yang percaya pada Tuhan Yesus, kita setiap orang percaya Tuhan Yesus, 做王叫人死， kita di dalam Yesus 做 Kristus, 王叫我们 kita 因 dapatkan 主耶稣 hidup. 基督得永生。 kita tidak akan mati. 凡係相信嘅人， 凡相信的人， 都係免去神嘅憤怒。 Karena 免去神的憤怒。 sebab Yesus Kristus, karena dia telah mengorbankan, 我耶穌， orang yang benar mengorbankan diri bagi kita, menghapuskan segala dosa yang 耶稣里面， dari Adam. 生命， 我們就得到生命，我哋就唔再死。 我們就不用死。 Kalau kita harus mendapatkan penghapusan dosa ini, yaitu kita harus dengan iman. Kita dibenarkan oleh iman, itu membuahkan hasil. 他一人為 佢就除去 Ini 亞 semua 當所 adalah 犯嘅一切 kasih karunia Tuhan. 除去亞當所犯 但 的 我哋係咪能夠被 Bahkan 尋 kasih 呢？我哋用信心 karunia dan anugerah ini adalah pemberian dari Tuhan. Kita harus percaya pada Tuhan Yesus. Ini diberitahukan kepada oleh Rasul Paulus kepada 恩賜 jemaat di Roma dan juga bagi orang seluruh dunia. 是神的恩典， Ini adalah penerimaan wahyu yang diterima dari 俾我 Tuhan. 哋嘅。並且這個恩賜恩典是 Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan kita. Seperti Abraham. Tetapi karena Yesus Kristus telah mati oleh kita, Tuhan telah memberikan anaknya, memberikan kasih karunia ini. Kita percaya segalanya ini dan kita masuk ke dalamnya, bukan lewat sunat, 不是靠信， bukan melewati akan kelakuan atau berbuat dengan bersusah payah untuk mendapatkannya. Walaupun kamu bagaimana susah payahnya, kamu tetap orang berdosa. Tetapi karena 他兒子救贖的 keselamatan dari Yesus Kristus, menerima kasih karunia Tuhan yang diberikan dengan cuma-cuma kepada kita, kita percaya akan Tuhan Yesus. Ini bagi orang gereja Roma sangat penting, dan juga ini bagi kita sekarang ini. 單單靠進入耶穌基督裡面， Bagi Paulus, dia harus pergi ke Roma agar orang bisa mengenal dia. Karena seluruh 必要的就是用信。 kepercayaan Yahudi telah menindas mereka. 對羅馬教會 Bahkan 很重要，對我們也是很重要。 pengajaran Yahudi juga setelah sampai di Roma. 對保羅，他要去到羅馬，他要羅馬 Paulus tahu bahwa Tuhan menginginkan ia pergi ke Roma. Pada masa itu belum di penjara. 因為整個猶太教正在 Di perjalanan yang ketiga, dia sampai 猶太教嘅人亦都會去到羅馬。 ke Yerusalem. 會到羅馬。 Dia tahu pada sampai dia sesudah di Yerusalem dia akan pergi ke Roma. Bahkan 保羅知道神要帶他到羅馬。 dia merasakan ada penderitaan di situ. Jadi dia menulis surat ini agar gereja Roma tahu apa yang ia beritakan. 去到美
Injil apa yang ia beritakan dan juga memberi semangat bagi mereka. Dia sendiri dalam kesengsaraan dan juga memberikan semangat bagi mereka. Jadi dalam kesengsaraan memberikan mereka untuk tetap bersemangat. Bahkan pengharapan agar di Roma juga mendapatkan Injil ini bukan pengaruh dari pengajaran dari kepercayaan Yahudi, bukan karena lewat sunat atau kelakuan diselamatkan. Saudara semua, hari ini kita percaya Tuhan Yesus. Apakah benar kamu yakin, kamu percaya? Dibenarkan karena iman. Di sejarah gereja, perlahan-perlahan para rasul banyak sekali perubahan sampai pada masa di Martin Luther yang membawa perubahan dalam kepercayaan ini sampai pada agama kita. Pada saat kita berpegang pada keagamaan kita, kita harus memikirkan kembali kepercayaan kita. Apakah benar ada di dalammu? Apakah bisa hilang? Seperti gereja Roma. Ada sebagian orang mungkin agak menghilang. Mereka mengandalkan perbuatan. Rasa amanmu ada di mana? Saya menantang kamu, keamananmu ada di mana? Di masa virus ini, rasa amanmu ada di mana? Di masyarakat, di ketegangan dunia, rasa amanmu di mana? Aku pada Yesus. Bagaimana kamu tahu kalau ada di dalam Yesus? Kamu harus melihat apa yang kamu lakukan sekarang. Keputusan apa yang kamu ambil? Pikiran apa yang menentukan keputusanmu? Apakah keselamatan Yesus Kristus membuatmu mengambil keputusan, atau ayah ibumu yang memberi keamanan, atau barang duniawi? Pengejaran akan duniawi. Apakah benar kamu karena iman, dibenarkan karena iman, kamu akan seperti Yesus? Kesengsaraan akan membuatmu menyerupai Yesus atau makin menyerupai orang yang mengejar dunia? Mohon Tuhan untuk membantu kita. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Pada saat kami mendengar renungan pagi kalian lebih paham. Mohon Tuhan untuk memberkati hidup kita agar kita semakin mendapatkan kehidupan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri untuk menyembah Allah kita, memuji Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam hidup kita membawakan pengharapan. Dalam keadaan apapun kita ada sukacita Tuhan di dalam kita. Hallelujah！我哋一同站立，我哋去敬拜讚美我哋嘅神，我哋嘅耶穌，佢係我哋生命裏面嘅盼望。讓我哋生命嘅裏面面對任何環境，我哋都能夠有耶穌基督嘅喜樂喺我哋生命嘅當中。哈利路亞！
Tuhan Yesus, Engkau adalah satu pengharapan bagi kami. Kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, kami hanya berharap padamu. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Engkau peduli akan aku. Besar anugerah-Mu, darah-Mu tercurah bagi kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kasih karunia-Mu berkelimpahan. Percaya akan segala kasih karunia yang telah Kau curahkan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Saudara semua, mari kita berterima kasih kepada Tuhan kita. Terima kasih atas karena kita dibenarkan karena iman. Terima kasih Tuhan, kami hidup Anda karena Engkau. Kami bukan lagi orang yang berdosa, tetapi karena kasih karunia-Mu Tuhan kami dibenarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami menerima bagi besar anugerah-Mu. Kami dibenarkan karena iman. Kami dosa kami dihapuskan. Kami tidak lagi sebagai orang berdosa. Kami dibenarkan di hadapan-Mu. Kami berdiri dibenarkan semua karena kasih karunia-Mu. Seharusnya kami bermegah di hadapan-Mu. Seharusnya kami bermegah di dalam-Mu. Kami bermegah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, berilah sukacita bermegah ini diberikan lebih banyak lagi kepada kami sebagai orang yang dibenarkan karena iman. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Saudara semua, adakah kamu kekurangan akan sukacitamu? Percaya Tuhan Yesus. Walaupun percaya Tuhan Yesus, tetapi kamu tidak bisa bersukacita, masih merasa rasa bersalah. Karena masih merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, tidak bisa mengampuni diri sendiri. Bahkan tidak bisa menerima diri sendiri, baik sendiri maupun dengan orang lain. Dengan Tuhan tidak ada rasa perdamaian, seperti rasa malu, seperti ada tekanan, bahkan kekhawatiran. Saudara semua, bisakah kamu bersukacita bermegah di hadapan Tuhan, mah? Mohon Tuhan untuk menerangi kita.
agar kita melihat iman kita yang lemah. Pulihkan iman kita. Mohon Tuhan untuk pulihkan iman kita, tambahkan iman kita, berikan kita anugerah agar kita bisa percaya. Berdoalah saudara semua, kita bersama berdoa. Kamu perlu iman, berdoalah. Lagi pula atas segala dosa seperti tidak bisa mengampuni diri sendiri, merasa malu, kita berdoa pada Tuhan. Mohon Tuhan berikan kita iman kita ditambahkan, kita perlu karunia ini. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Engkau berfirman, pada saat kami berdosa, Engkau telah memberikan dirimu sendiri, telah mengorbankan dirimu, telah mencurahkan darah-Mu bagi kami semua. Karena kami berdosa, kami merasa malu, kami dibersihkan, kami disucikan, kami melihat kasih setia-Mu yang setia, kasih-Mu yang tanpa syarat yang menerima kami. Tuhan, kasih ini dalam hidup kami agar kami mengerti bahwa Tuhan, karena kasih-Mu tidak memisahkan kami akan Engkau, bahkan karena Engkau, dosa kami semuanya lepas dari kami, segala rasa malu, karena Yesus Kristus telah berkorban demi aku, seluruhnya lepas dari kami semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih, berkata kepadamu, kasih karunia-Mu berlimpah-limpah, begitu besar, begitu indah di dalam hidup kami dan berkuasa dalam hidup kami. Bahkan kami bisa bermegah di dalam-Mu, karena di dalam-Mu segala dosa kami mendapatkan pengampunan. Semua karena dari-Mu, semua dari-Mu kami diampuni. Terima kasih semua kasih karunia-Mu ini ya Tuhan, kasih yang tanpa syarat dari-Mu Tuhan. Saudara semua, saya mengundang kalian semua, kalau kamu merasa kamu masih berulang kali selalu berbuat dalam satu dosa, silakan untuk maju ke depan dan beritahu kepada Tuhan, mohon Tuhan, berilah kekuatanku, dengan iman aku bisa keluar dari dosa ini. Dosa terlepas dari hidupmu, baik kamu perorangan atau dari keluargamu. Setiap hari kamu datang di rumah, kamu berada dalam ikatan dosa ini, kamu keluar. Bagi saudara dimanapun kalian berada, silakan letakkan tangan di dada kalian. Mohon Roh Kudus untuk melayani kita, agar kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang menolong kita. Dosa ini harus lepas dari kita, karena dosa di mana di situ ada dosa, di situ kasih karunia Tuhan lebih besar lagi. Dan deklarasikan Roh Kudus tercurah dalam hidup. Roh Kudus mencurahkan kasih di dalam hidup kita semua, kalian semua. Bukan ikatan dalam dosa, tekanan dalam dosa, bukan lagi budak dosa. Lebih lagi Roh Kudus lebih lagi curahkan kasih Tuhan di dalam mereka, bagi setiap saudara kami. Dengan iman terimalah kasih karunia yang cuma-cuma, yaitu kasih Kristus, kasih yang karena kematiannya kita mendapat kasih ini, kasih yang cuma-cuma. Dengan iman terimalah akan kasih setia Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Terimalah kasih Tuhan.
Di situ ada orang, di mana ada dosa, di situ kasih karunia Tuhan lebih besar lagi, lebih berlimpah lagi. Akan dosa baik perorangan maupun keluarga kita. Terima kasih karunia Tuhan. Karunia Tuhan cukup untuk kita pakai lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Agar kita menangkan dari segala dosa kita yang dosa masa lalu kita. Lepaskan segala tekanan kesengsaraan. Menangkan kasih Kristus, menangkan engkau dari dosa. Haleluya. Saudara semua, apakah kita semua percaya akan Tuhan Yesus? Kita dibenarkan karena iman. Apakah kamu sekarang rela mau beritahu pada Tuhan, Tuhan, aku percaya akan Engkau. Walau keadaan apapun, aku tetap percaya. Karena satu orang berdosa, maka semua orang berada dalam kuasa dosa. Karena Yesus Kristus yang dibenarkan, maka setiap orang pun dibenarkan karena Yesus Kristus. Apakah kita juga demikian? Kalau kamu rela, angkatkanlah tanganmu. Allah Bapa, lihatlah anak kami, setiap orang mengangkatkan tangan, dia mengadakan tangan padamu. Kami percaya akan Engkau, percaya akan kasih setiamu. Adam gagal, Yesus berhasil menangkan. Taat seluruhnya padamu, menyelamatkan kami. Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu untuk menerima, dibenarkan karena iman. Mohon Roh Kudus, kasih Kristus tercurah bagi kami, agar kami walaupun dalam keadaan apapun kami tetap bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Tuhan, kami di dunia ini bukan orang yang kekurangan sebagai orang yang berdosa, yang bersalah, bukan tertekan atau dalam tindasan, tetapi kami adalah anak-anak-Mu. Kami akan menyerupai Engkau. Kami akan mendapatkan upah. Kami akan bermegah hidup yang penuh dengan pengharapan. Walau keadaan apapun, Tuhan menangkanlah kami. Roh Kudus bimbinglah kami agar hidup pengharapan kekalan ada di dalam kami. Di saat ini kami mengangkat tangan kami menerima semua ini. Dibenarkan karena iman akan hasil buah dari dibenarkan karena iman. Tuhan, kasih karunia yang Kau berikan menangkan kami atas segala kesalahan kami, menangkan atas segala dosa kami. Kasih karunia-Mu semakin bertambah banyak, makin melimpah, sehingga kami masuk dan berdiri di dalam kasih karunia Tuhan Yesus yang telah Kau berikan kepada kami. Saudara semua, kalian berdiri dalam kebenaran Tuhan, dalam kasih Yesus Kristus, berharap pada kemuliaan Tuhan. Tuhan, berilah kemuliaan-Mu pada kami, berilah damai sejahtera-Mu pada kami, dan berilah sukacita berkemegahan di dalam hidup kami. Tuhan, ambillah murka-Mu daripada kami. Pada saat dunia dalam murka-Mu, Tuhan, selamatkanlah kami dari murka-Mu. Tuhan Yesus, keluarkanlah kami dari semuanya ini. Kami masuk dalam damai sejahtera-Nya Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Karena Yesus kami diselamatkan. Bahkan kami bermegah di dalam Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus mohon Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada padamu. Setiap orang melihat-Mu, tahu kamu tidak sama dengan orang lain. Kamu punya damai sejahtera, punya kesehatan, kamu diberkati. Berkat surgawi, segala sesuatunya ada padamu. Tuhan menyertai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, kita renungan pagi sampai di sini. Besok ketemu lagi. Tuhan memberkati.